Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, sebelum kalian memasuki materi tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu di sini akan memberikan sedikit cuplikan mengenai materi yang nantinya kita akan bahas sama-sama. Nggak sholat. Kamu kenapa, Zidan? Ayo cerita. Zidan lagi sebel Sebel sama siapa? Bilang, biar gomelin. sama Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau itu sih gue kagak berani. Memangnya kamu ada masalah sama Allah? Doa Zidan gak dikabulkan Allah, Pak Ustadz. Ya pantes. Allah perintahkan sholat aja nggak mau. Gimana mau dikabulkan? Ayo Zidan, sholat. Dan mohon pada Allah agar doa kamu dikabulkan, ya? Sebelum doa Zidan yang kemarin dikabulkan, Zidan gak mau sholat. Bakal panjang nih urusannya. Kita mau kemana Pak Haji? Kita cari info kenapa doa lo nggak dikabulkan. Semua siap? Oke, ayo Dan, berdoa. Minta pada Allah biar selamat. Gak mau, Zidan lagi gak akrab sama Allah. Terserah lu aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah gitu dong Lin. Mendaratnya di tempat empuk. Pak Haji, tolongin. Astagfirullahaladzim. Pak Haji. Ya. Lo jangan minta tolong sama gue. Gue lagi nggak akrab sama lo. Aduh, tolongin Zidan Pak Haji. Pak Haji, aduh Pak Haji. Aduh, Zidan jatuh di depan. Aduh, tolongin yuk. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji nggak asik. Terserah kalau lo mau jatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, Pak Haji ada pesawat jaya. Terjadi ditabrak Pak Haji. Aduh, tolong dong Pak Haji gimana? Apa lo bilang? Bagus, ingat Allah. Selamat kan lo? Bersyukur Zidan. Alhamdulillah. Ini kita kapan turunnya Pak Haji? Turun coy. Alhamdulillah. Nah, itu dia cuplikan yang telah Ibu berikan. Materi kita yaitu kusandarkan apa? Aktivitasku hanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini judul yang akan kita bahas dalam 2 pertemuan ke depan. Nah, jika membicarakan tentang judul kita, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah, itu maka kita juga tidak terlepas dari yang namanya tauhid. Jadi tauhid itu ada yang namanya menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa yaitu mengesahkan Allah. Dan menurut istilah Allah itu hanya satu dan tidak ada yang setara. Nah, jadi maksud dari tauhid yaitu kita itu mengesahkan Allah. Kita percaya bahwasannya Allah itu hanya satu. Allah adalah Maha Pencipta dari segalanya gitu. Kita meyakini bahwa adanya Allah. Kebalikan dari tauhid yaitu syirik yang menduakan Allah, dan syirik itu adalah sebuah perbuatan dosa besar.
kita membicarakan tentang tauhid, maka ada ayat yang membahas mengenai tauhid. Yang pertama itu ada surat Al-Fatihah. Yang kedua itu ada surat An-Nas. Yang ketiga itu ada surat Al-Falaq. Dan yang keempat itu ada surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah ini sebenarnya adalah salah satu induk dalam Al-Quran. Di mana surat Al-Fatihah ini dalam sehari kita membaca itu bisa 17 kali, karena memang setiap kita sholat juga itu selalu membaca surat Al-Fatihah. Nah, kandungan surat-surat Al-Fatihah itu dari masing-masing ayatnya itu memang memiliki arti tersendiri. Contohnya tadi sudah dikatakan oleh temannya, dari 3 ayat pertama 1, 2, 3 itu menjelaskan mengenai tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hanya satu yang maha menciptakan. Itu untuk penjelasan surat Al-Fatihah. Kandungan surat An-Nas, di mana surat An-Nas ini sebenarnya adalah sebuah surat pertolongan kita memohon diri supaya kita terjauh dari godaan setan. Nah, surat ini juga selain surat An-Nas ada juga surat Al-Falaq yang tadi sudah dijelaskan oleh temennya, bahwasannya surat An-Nas ini juga mengandung makna dari bahwasannya manusia itu sebenarnya kecil gitu. Yang besar itu hanya kepada Allah. Manusia itu balik lagi meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, dan berserah diri pun hanya kepada Allah. Jadi maksud dari surat An-Nas ini, kita sebagai hamba Allah jika meminta pertolongan yaitu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh itu kita meminta pertolongan kepada teman, hanya berharap kepada teman, berharap kepada benda-benda mati. Itu kita nggak boleh. Jadi kita hanya harus berharap dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari surat Al-Falaq, yang mana arti dari Al-Falaq sendiri itu apa artinya? Subuh. Nah, artinya dari surat Al-Falaq ini itu menurut Imam Al-Bukhari itu artinya subuh. Nah, dari surat Al-Falaq ini isi kandungannya itu menjelaskan sebenarnya kejahatan itu bisa terjadi pada siapapun, baik itu manusia maupun hewan maupun tumbuhan. Itu kejahatan ada di sekitar kita. Nah, dari surat ini mengajarkan kita bahwasannya ketika kita mendapatkan sebuah kejahatan, maka kita hanya meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap balik lagi maknanya ke tauhid. Kita hanya percaya kepada Allah, dan Allah hanya satu, dan Allah maha pencipta segalanya. Jadi maksud dari surat Al-Falaq adalah membicarakan tentang kejahatan, dan kejahatan itu bisa terjadi kepada siapapun. Dan apabila kejahatan itu datang, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk surat Al-Ikhlas itu dilihat dari arti surat pertama, yaitu dialah Allah yang Maha Esa. Maka masuk ke dalam materi kita yang membicarakan tentang tauhid, di mana Allah itu hanya satu, tidak ada duanya. Allah juga tidak ada yang setara dengannya. Allah lah yang maha sempurna. Gitu. Untuk yang ayat kedua dilihat dari artinya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Di mana dalam surat ini semua makhluk itu menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Jadi bukan manusia aja, tapi hewan, tumbuhan itu semua hanya menyandarkan dirinya kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ialah yang maha pencipta. Untuk ayat ketiga itu dilihat artinya, dia tidak beranak dan pula tidak diperanakan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki keluarga. Jadi tidak memiliki ibu, tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak ataupun cucu, dan seterusnya gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala balik lagi ke makna kita, yaitu Allah hanya satu dan esa atau esa. Nah, untuk ayat terakhir, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, jadi surat Al-Ikhlas ayat keempat ini, mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, itu tidak ada yang bisa menandingi kedahsyatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia, hewan, tumbuhan itu pun yang
pelajari materi ini, yaitu kalian apabila beraktivitas, mau itu aktivitas apapun, baik di luar maupun di dalam rumah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan keselamatan setiap kita melaksanakan suatu aktivitas. Jadi jangan lupa setiap aktivitas kalian diiringi dengan berdoa dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup ya anak-anak. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Apabila ibu terdapat kesalahan, meminta maaf dan kepada Allah mohon ampun. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam